Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat datang di podcast SMP Yapis Manokwari, Pemikir Masa Depan. Bersama saya Inderwati, selaku guru SMP Yapis Manokwari. Di sini saya akan memandu jalannya podcast dan menjadi host di sini untuk tema-tema yang menarik ya. Salah satunya nanti akan saya bacakan atau saya sampaikan. Tapi sebelum kita memulai obrolan kita hari ini, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar tidak ketinggalan video terupdate dari kami yang pastinya informatif dan inspiratif. Nah, uh, kita memulai tema di sini dengan sangat menarik karena apa? Temanya adalah guru dan kepala sekolah berprestasi tahun 2024. Nah, saya juga sudah kedatangan narasumber yang luar biasa di sini ya. Kita sapa dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Yudiana SPD. Waalaikumsalam. Baik, mungkin sedikit saya sampaikan profil beliau. Beliau ini adalah Kepala SMP Negeri 27 Manokwari. Ya. Dan prestasi beliau ini luar biasa yang kita ketahui. Beliau meraih prestasi terbaik pertama kategori Kepala Sekolah Inovatif tingkat Provinsi Papua Barat tahun 2024 pada Jambore GTK Hebat ya Bapak ya. Apa kabarnya Pak? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Ya, saya beralih dulu ke guru yang selalu ceria ini ya. Di sini ada Ibu Anissa Aulia Rofita, SPD. Ya, bagaimana kabarnya Bu Anissa? Alhamdulillah, kabar baik Ibu. Bagaimana Ibu? Alhamdulillah. Saya juga semakin baik karena bertemu dengan narasumber yang ceria dan luar biasa hari ini, semakin baik juga hari saya. Ya, boleh diketahui dulu nih, berkaitan dengan tema kita hari ini kan, kepala sekolah dan guru berprestasi tahun 2024. Nah, mungkin kita boleh tahu atau mengetahui sedikit tentang kesibukan mungkin Bapak dulu ya, Bapak Yudi. Siap. Selain daripada tugas dan topoksinya sebagai Kepala SMP Negeri 7 Manokwari. Oke, baik beda. Selain tugas saya sebagai nahkoda di salah satu SMP yang tahu SMP Negeri Manokwari, seperti biasa tugas hari-hari saya selain sebagai kepala sekolah juga banyak jalan-jalan untuk kita berbagi sharing ya. Terakhir masih sibuk dengan kemarin di bulan Januari dengan sekolah-sekolah yang kita berbagi lebih baik dalam menyelesaikan pengolahan kerja tahun 2024 sekaligus menyelesaikan atau merencanakan perencanaan pengolahan kerja tahun 2024. Wah, luar biasa dan kita bisa ketahui ini di sela atas daripada kepadatan beliau dan terima kasih Bapak sudah bersedia hadir untuk izin kami sharing di sini pengalaman dan juga ilmu yang nanti akan kita obrolkan di dalam podcast ini. Baik, saya beralih dulu ke Ibu Anissa. Bu Anissa, kesibukannya apa nih selain mengajar di SMP Negeri 1? Oh iya, Bu. Jadi kesibukan saya selain mengajar, kemarin baru saja selesaikan di daerah khusus, tepatnya di Sorong Selatan, yaitu sebagai kasih. Baru saja selesai. Kemudian kalau untuk mengisi waktu setelah pulang sekolah, biasanya saya mengikuti webinar ataupun kalau ada bimtek-bimtek yang sifatnya daring, begitu saya sering untuk mengembangkan dan menambah tensi. Luar biasa. Selain itu juga mengikuti kegiatan-kegiatan rohani, misalnya mengikuti kegiatan organisasi wanita yang bergerak di bidang sosial, masyarakat, dan juga. Baik, luar biasa Bu Anissa. Bu Anissa ini termasuk guru yang aktif ya, aktif dalam berbagai organisasi juga, bukan hanya tentang pendidikan, tapi di sisi yang lain juga. Iya. Mungkin tadi saya agak terlewat ya, bahwa Bu Anissa ini terakhir di penghujung tahun 2024 ini beliau meraih prestasi sebagai terbaik pertama kategori PPG dalam jabatan
tingkat provinsi Papua Barat pada GTK Jambore GTK Hebat tahun 2020. Ini suatu hal yang membanggakan juga ya untuk Ibu Anissa karena prestasi beliau. Ya, Pak Yudi dan juga Ibu Anissa, ini kan terkait prestasi nih. Ya, mungkin kita bolehlah ya mengetahui bagaimana sih kiat-kiat Bapak dan Ibu dalam bisa meraih prestasi tersebut. Mungkin kalau tidak disebutkan prestasi yang lainnya, mungkin salah satunya yang menjadi kiat sukses dalam hal tersebut kok bisa begitu ya menjadi terbaik, dan ini mungkin akan menjadi motivasi juga untuk guru dan kepala sekolah yang lain. Mungkin boleh Bapak Kepala Sekolah dulu ya yang menjawabnya. Baik, terima kasih Bu Anda. Sebetulnya nggak ada kiat dan nggak ada sesuatu yang harus di-sharingkan sebetulnya kalau bagi saya. Pertama, mungkin sesuatu yang ya semua orang bisa. Mengapa alhamdulillah saya di masa yang sudah menjabat, alhamdulillah menjabat sebagai kepala sekolah, sudah sebentar lagi masa purnabakti, tapi jiwa berlomba, jiwa putih saya masih ingin terus mencoba sesuatu yang mungkin sifatnya adalah untuk menguji, memperdalam ilmu atau mungkin inovasi-inovasi apa yang bisa saya gali kembali untuk mengikuti semua jenis-jenis hal-hal yang mungkin yang belum yang ada karena kan tertentu lah. Itu motivasi bagi saya itu sebenarnya tujuan apa? Pertamanya hanya untuk bagaimana ya teman-teman guru di sekolah saya atau teman-teman guru di skilling sekolah-sekolah yang lain, mereka juga ikut termotivasi. Intinya itu sih pertamanya. Nah, sebetulnya kalau masalah juara itu bonus bagi saya. Karena saya yakin bahwa teman-teman guru yang lain macam Ibu Anissa adalah anak-anak muda, guru-guru muda yang bertalenta, skillnya bagus. Tetapi dengan adanya itu saya ingin memacu bahwa ayo semua gitu ya, guru-guru yang lain ikut berlomba. Gak usah pikirkan untuk menang dan kalahnya, tapi bagaimana kita bisa berinovasi, bisa mewujudkan sesuatu yang mungkin bermanfaat untuk orang lain. Dan yang jelas adalah untuk bagaimana saya mengembangkan, mendorong teman-teman guru di sekolah saya. Karena kebetulan sekolah saya gurunya juga masih muda-muda, untuk jangan merasa takut untuk mencoba sesuatu yang baik. Itu bagi saya sih. Di samping itu juga mungkin bersyukur saya dikelilingi sama teman-teman guru-guru muda-muda yang sering diskusi, sering ngobrol bareng, curhat-curhat masalah pendidikan, sehingga di situ banyak masukan dari guru-guru muda untuk saya apa sih yang mereka mau, ya, apa yang mereka keluhkan, apa yang mereka butuhkan sebagai seorang guru. Contohnya mungkin dalam perangkat misalnya, dalam strategi pembelajaran misalnya, atau dalam metode pembelajaran, atau menghadapi siswa yang begini tuh, itu salah satu diskusi saya dengan teman-teman guru yang muda-muda. Nah, dari situ saya mencoba dari guru besar itu kemarin mengikuti lomba itu dengan penerapan narasumber yang baik. Dengan sebagai narasumber saya mencoba sharingkan tentang pembuatan modul P5 dengan menggunakan aplikasi. Itu sih, Mbak. Baik, wah, saya mendengarnya itu betul-betul termotivasi, Pak. Karena Bapak ini kalau bisa dikatakan paket lengkap ini ya. Selain daripada seorang pemimpin, tapi juga bisa menjadi instruktur juga untuk ya guru-guru di sana, di sekolah yang Bapak pimpin. Dan juga saya percaya bahwa ilmu yang Bapak sampaikan ini pasti sangat bermanfaat untuk kemajuan sekolahnya, Pak ya. Oke, baik. Terima kasih, Pak. Kita beralih ke Ibu Anissa. Ya, dari Ibu Anissa sendiri nih, tadi kan saya sudah menyebutkan salah satu ya prestasi yang mungkin salah satu saya tidak mendeskripsikan banyak ya, walaupun saya tahu bahwa mungkin beliau
tidak mau menyebutkan keseluruhan atau bagaimana. Bisa banyak. Ya, dari keaktifannya dalam berorganisasi dan lain sebagainya itu sebenarnya kita bisa tahu ya Ibu Anissa. Ya Bu Anissa, mungkin boleh dibagikan apa kiat suksesnya Ibu dalam meraih prestasi tersebut untuk bisa mencapai, apalagi ini kan Ibu mendapat terbaik pertama yang pastinya the best begitu ya Ibu ya. Boleh Ibu diinformasikan? Ya, baik. Terima kasih Bu Enda. Sebenarnya Bu Enda, ada salah satu tokoh yang selalu saya idolakan dan dari sekian tokoh salah satunya sekarang beliau ada di samping saya ini. Beliau salah satu tokoh yang menurut saya yang selalu menginspirasi begitu. Oh, luar biasa. Jadi dari hal itu jadi menggerakkan hati saya. Beliau saja yang sudah melalang melintang di dunia pendidikan sudah berpuluh-puluh tahun masih semangat untuk terus keluar dari zona nyamannya, terus bergerak terus berbagi dengan Bapak Ibu guru yang lain. Kemudian beliau juga eh, tidak berhenti untuk mencoba hal-hal seperti tadi berkompetensi itu. Nah, salah satunya itu yang membuat saya jadi kayak oh, beliau saja bisa, masa kami yang muda tidak seperti itu. Kalau kiatnya ya yang saya pegang begini sih Bu, jangan pernah merasa berada di zona nyaman. Yuk kita keluar dari zona nyaman itu. Mari kita gali sebenarnya kita ini memiliki kompetensi yang luar biasa, tinggal bagaimana kita bisa mengembangkan kompetensi itu. Jadi jangan pernah takut untuk mencoba. Misalnya gagal, dicoba lagi. Dan terus berusaha dan juga dengan doa. Misalnya ada prestasi yang kita raih, menurut saya itu. Wah, berarti kata kuncinya adalah jangan terlalu nyaman di zona nyaman. Begitu ya, Bu ya. Berarti memang ya luar biasa karena kita harus mengupayakan segala sesuatunya atau potensi diri kita yang luar biasa itu harus keluar begitu ya, Bu ya. Jangan hanya diam di tempat lah istilahnya. Dan ya mungkin tokoh yang Ibu Anissa sebutkan tadi mungkin rahasia ya Ibu ya. Ada di samping saya. Oh luar biasa. Nah, Boleh kita jadi break applause dulu untuk Bapak Kepala Sekolah. Indonesia. Karena Iya. kebetulan kan saya ketemu beliau ini dari tahun 2016. Kebetulan dulu beliau adalah ketua MTMP saya. Nah dari situ saya langsung wah luar biasa sekali nih Pak Guru. Jadi ketika beliau melakukan apa track recordnya seperti apa itu saya ATM. Wah, berarti inspirator Pak ya. Yang biasa dan bisa dibilang idolnya Ibu Anissa karena menjadi tokoh yang inspiratif untuk bisa Bu Anissa terus bergerak untuk berkarya, mengoptimalkan kemampuan diri sehingga kita bisa lihat prestasinya Ibu Anissa tuh luar biasa. Ya, terima kasih atas jawabannya dan saya rasa memang ini bisa menjadi sebuah catatan penting juga ya karena tadi juga dari sisi kepala sekolah kita sudah mendengar dan sisi guru juga kita mendengar bahwa ini bisa menjadi motivasi atau tips untuk kita bisa mencapai kesuksesan itu tadi dan mudah-mudahan sih kalau seandainya saya juga ini ya Bu bisa mengikuti sebuah ajang kompetisi nih saya bisa mengambil nasihat atau apa yang sudah disampaikan tadi. Baik, mungkin kita beralih sedikit nih berkaitan dengan tupoksi atau apa yang ada di dalam perjalanan sebagai tugas begitu Pak ya. Nah, Bapak selama daripada menjabat sebagai kepala sekolah pasti mempunyai strategi ya yang matang atau strategi yang memang sudah teratur untuk bisa memajukan sekolah ya terkait dengan kompetensi guru-guru yang ada di sekolah tersebut. Nah, ini bagaimana Pak? Mungkin boleh disampaikan sedikit ya walaupun tidak secara lengkap atau mungkin beberapa poin ya kita mau mendengarnya ini. Silakan. Oke, baik. Terima kasih Bu Anda. Sebagai perkenalan sekali lagi sekolah saya itu sekolah masih baru. Sekolah yang baru 2 tahun ini berjalan. Pertama adalah yang saya terapkan bagaimana saya bisa komitmen dengan teman-teman yang berbeda
berbeda asal sekolah. Kami menyamakan konsep, menyamakan visi untuk bagaimana SMP Negeri 27 walaupun sekolah masih baru buat atau tutup, kita minimal bisa eksis, bisa menyesuaikan dengan sekolah-sekolah yang sudah punya plan. Yang pertama kami adalah menyusun visi misi sekolah. Jadi kami sebagai kepala sekolah secara teori ya, minimal mempunyai vision sebagai kepala sekolah sebagai visioner yang bisa melihat kira-kira sekolah ini akan dibawa kemana, dengan tetap disesuaikan dengan karakteristik daripada lingkungan sekolahnya masing-masing. Kemudian dari setelah membuat visi misi dengan yang bersama-sama dengan guru-guru, komite, kami di dalam sekolah juga kita membuat komitmen. Dan saya sangat membudayakan guru-guru mereka saling mengungkapkan apa yang mereka akan mau sarankan atau yang mereka menginginkan. Itu kemudian untuk masalah meningkatkan kompetensi guru sangat terbuka bagi saya untuk mereka. Mereka silahkan sangat mendorong skill untuk mereka mengikuti apapun yang akan terbuka. Justru saya malah memberikan contoh. Ini saya juga ikut. Ayo kalian ikut. Jadi yang tadi sampaikan. Kemudian yang di samping ada suatu kompetensi yang ada misalnya di Manokwari atau di daerah masing-masing juga ikut lomba-lomba yang lain. Dengan sekali lagi saya memberikan konsep atau memberikan prinsip, yuk coba dengan kita berusaha berdoa jelas, dengan diyakinkan di dalam diri kita masing-masing yang berlomba tadi, yaitu berlomba bahwa menang dan tidak menang atau menang dan kalah itu bukan urusan kita. Hanya mungkin Tuhan atau Allah yang lebih tahu. Yang penting kita sudah melakukan maksimal. Masalah misalnya nanti menang berarti bersyukur. Alhamdulillah. Kalau enggak pun itu satu pembelajaran sih. Dan saya ternyata bersyukur teman-teman guru yang masih muda itu mereka ikut saya kemarin, dan mereka nggak lolos pun mereka nggak langsung down karena memang dari awal sudah membuat komitmen gitu saya. Itu memajukan kompetensi guru, kemudian tetap saya mengacu pada visi-visi sekolah, mengembangkan kompetensi guru, peserta didik, untuk dengan mengikuti kegiatan-kegiatan, mungkin webinar-webinar tentang pengembangan inovasi pembelajaran, dengan mengikuti workshop tentang model-model pembelajaran sehingga guru lebih inovasi, lebih kaya dengan berbagai macam metode pembelajaran, di samping jelas dengan menggunakan atau belajar tentang media-media pembelajaran yang sekarang lebih cenderung ke sifatnya penggunaan IT misalnya, pun salah satu cara saya sebagai nahkoda di sana untuk bagaimana bisa mereka pertamanya nyaman, mereka enjoy dengan pekerjaannya. Satu, sekali lagi ada keterbukaan saya, keterbukaan dengan teman-teman guru, dengan tetap ada komitmen tadi. Jadi saya selalu membuatkan komitmen di sana pada apapun. Contoh membuat perangkat nih, kira-kira kecepatannya kapan selesai? Itu bukan dari saya, semua mereka yang membuat. Sama dengan kesempatan kelas misalnya, ada sanksi, mereka pun dapat sanksi, tapi sanksinya mereka sendiri yang menentukan. Kemudian sarana jelas dan prasarana juga ditunjang dengan itu. Kami kalau sekolah baru saya memperjuangkan sarana yang mumpuni atau memadai semampu daripada keadaan keuangan sekolah. Kemudian yang utama tadi transparansi masalah keuangan bagi saya sih untuk saya kepala sekolah. Dan jangan menjadikan posisi kepala sekolah ingin selalu dihargai atau dihormati oleh bawahan. Saya tetap keterbukaan, tetap demokrasi, dengan tetap ada suatu komitmen saya bisa berdiri di depan mereka sebagai kepala sekolah yang saya bisa otoriter, dan saya bisa berdiri di depan mereka sebagai orang tua mereka. Itu sih bagi saya. Baik ya. Tadi kita tahu bahwa memang sekolah yang Bapak pimpin ini termasuk sekolah yang baru sekali. Dan mungkin bisa lagi kita juga menyimpulkan ternyata manajemennya Bapak ini begitu tersusun dengan baik, dan juga mendukung daripada kemauan daripada guru-guru untuk meningkatkan kompetensi. Artinya Bapak membuka kesempatan yang seluas-luasnya bila ada kompetisi atau mungkin juga
pembelajaran di luar daripada yang sudah direncanakan oleh sekolah seperti itu ya Pak ya. Berarti memang sangat baik sekali dalam hal manajemennya ya Pak. Dan mungkin satu lagi Mbak Wanda, pemberian reward utama bagi saya. Reward. Itu nggak ambil materi sebelum saya akan dengan barang. Saya pekerjaan mereka yang on time misalnya, kemudian juga apa namanya prestasi yang mungkin juga nggak harus ini, tapi kamu diberikan reward dengan mungkin kasih yang tulus bagi dari saya. Kemudian juga ya reward kecil-kecilan itu yang selalu saya upayakan di sekolah. Baik. Jadi mungkin salah satu apa ya supaya prinsip saya 3 kata yang selalu kunci itu ya tadi minta tolong, terima kasih, dan mohon maaf tadi. Ya, saya terapkan di sekolah. 3 kata ajaib Pak ya. Ini seorang pemimpin tapi betul mempunyai 3 kata kunci ini yang memang bukan waktu kita zamannya sekolah saja ya, Bu Anissa ya. Kita tahu bahwa oh iya ini biasa disampaikan oleh guru kita, tapi di lingkup kerja pun Bapak juga menyampaikan hal itu, dan ya mungkin itu tadi menjadi poin pentingnya adalah membuat guru di sana merasa nyaman ya begitu ya. Jadi kalau sudah nyaman artinya bekerja pun bekerja seberat apapun rasanya juga nyaman dan tidak terbebani ya, walaupun kita tahu bahwa tugas-tugas daripada seorang guru dan juga kepala sekolah ini bukan hal yang mudah juga, karena banyak juga mungkin administrasi dan juga mungkin dibebani juga dengan apa ya strateginya untuk mengatasi anak-anak. Dan tetap mungkin tambah lagi pada kolaborasi utama sih. Dan di kolaborasi mereka ada sesuatu yang satu saya nggak tahu, dan mereka akan malu untuk bertanya. Dan juga itu suatu dalam budaya, saya budayakan satunya nggak bisa semua akan sama-sama bukan. Apapun pekerjaan apa yang mereka, misalnya ada yang satu dan paham nih tentang ini, ayo saringan ke depan gitu. Bisa gitu. Sehingga mereka belajar mereka untuk tampil depan teman-temannya dulu dengan skill, dengan knowledge yang mereka bisa tahu. Itu yang saya terapkan teman-teman. Jadi kolaborasi dengan kami jelaskan sekarang macam Kobel sudah muncul, kami buat Kobel gitu kan untuk bagaimana menyikapi hal-hal yang terjadi di dalam pembelajaran khususnya untuk siswa, menangani hal-hal seperti itu jadi di Kobel dibahas. Itu sih Pak. Dan termasuk sekarang saya lagi membuat aplikasi. Ada ya. Saya lagi membuat aplikasi sederhana sih yang tentang aplikasi Excel sederhana. Kembali mungkin maaf nih keluar dari jalur ya Pak kemarin ya. Iya, nggak apa-apa Pak. Jadi keluar dari skenario ini. Ilmu juga, dan nanti setelahnya mungkin kita juga agak sedikit ingin tahu juga aplikasi tersebut ya. Aplikasi yang pure saya buat sendiri, bukan sombong-sombongan, tapi saya bangga. Dalam pengelolaan kerja tahun 2025 kan tidak mengupload dokumen tuh, ya tidak mengupload sertifikat. Guru-guru hanya mencatat apa sih upaya tindak lanjut yang mereka buat, apa sih refleksinya gitu kan, dengan indikator dari 4 komponen guru, kompetensi guru, dari pedagogiknya, dari kepribadian, dari sosial, dan dari keprofesional. Itu kan ada 12 indikator tuh. Nah, guru-guru nanti menuliskan apa yang dia perbuat dengan memperdalam indikator yang ambil. Nanti sebagai bahan konfirmasi untuk kepala sekolah, karena kan jadi upload. Itu jadi saya dan nanti akan ngelik dengan laporan tadi, dengan guru-guru akan menentukan sesuai dengan Perdirjen GTK nomor 2626 tentang model kompetisi guru-guru akan mengambil sesuai levelnya, golongan misalnya golongan 3A dan 3B, guru pertama maka ambil level 2, dan kemudian golongan guru muda 3C 3D maka level 3, 4A sampai 4C berarti level 3, level 4 dan seterusnya. Ini itu otomatis akan muncul dan guru tinggal ngeprint saja sih Mbak. Dan ini saya sampaikan ke teman-teman guru, saya nggak menerangkan kalau kalian pelajari, saya mau bertanya kalian dari kalian. Kalau bertanya, kalau nggak bertanya itu tidak bisa tampil ke depan untuk menyampaikan tersebutnya. Baik, ini sangat lengkap penjelasannya Pak dari kepala sekolah ya. Baik, saya beralih ke Bu Anissa dulu. Iya, silakan. Iya, Bu Anissa tadi mungkin terkesima juga ya dengan penjelasan Pak. Ya, baik.
Nah, ini kalau tadi berkaitan dengan strategi tentang sekolah yang dipimpin oleh kepala sekolah. Nah, ini kan erat kaitannya juga dengan seorang guru ya, Ibu ya. Bahwa kita kan sebagai seorang guru pasti mempunyai inovasi dan juga kreativitas untuk bisa mengajar dengan maksimal. Apalagi kita tahu bahwa siswa itu mempunyai gaya belajar yang berbeda dan lain sebagainya. Nah, ini boleh diketahui Bu, Ibu strateginya gimana nih umumnya yang dilakukan dalam menerapkan pembelajaran kampus? Baik, Bu Enda. Jadi yang sudah saya lakukan selama mengajar di kelas beda, saya pengen gimana sih cara kita sebagai guru bisa memenuhi kebutuhan belajar murid. Dengan salah satunya saya gimana kita sebagai guru bisa memfasilitasi pembelajaran. Nah, hal yang saya lakukan pertama biasanya di awal pembelajaran sebelum biasanya di semester awal itu yang pernah saya lakukan melakukan asesmen diagnostik. Dari situ ya jadi tahu nih sebenarnya siswa saya ini kebutuhan belajarnya mau yang seperti apa, mau gimana. Jadi kita jadi tahu gimana sih profil belajar muridnya. Kemudian selain itu gaya belajarnya ini misalnya si A bagaimana, si B begitu. Juga saya melihat juga dari segi kesiapan siswa saya ini, misalnya si ABC, si A, oh ternyata dia karena saya kebetulan ngajar juga ngajarnya matematika, misalnya dia sudah paham bilangan, tapi dia pahamnya di bagian. Nah, selain itu Bu Enda, selain tentang kebutuhan, saya juga memberikan gimana ya, saya biasanya tanya ke anak-anak, kalian pengen belajar gimana sih? Selain tadi kan kadang lewat tulis atau lewat link ya. Saya tanya, saya wawancara langsung, sebenarnya kalian belajarnya mau bagaimana? Supaya kalian nyaman, ibu juga ngajarnya nyaman. Gitu. Kan dengan sendirinya nanti mereka ada curcol, curhat colongan gitu ya. Bu, saya pengennya kalau belajar ibu tuh ini loh, kasih video pembelajaran yang bagus itu Bu, ada animasi-animasinya, misalnya begitu. Ada juga yang bilang, Bu, saya tuh lebih suka kalau ibu belajar nih matematika nih, ibu nerangin tuh betul-betul di papan tulis. Dan ada juga Bu kayak kemarin aja, misalnya Ibu pakai game-game kayak Kahoot kah, Quizzes, atau yang lain, yang penting HP kami itu digunakan. Maksudnya digunakan untuk proses pembelajaran. Makanya biasanya juga yang saya lakukan yaitu belajar dengan memanfaatkan teknologi. Seperti kemarin itu, karena kebetulan Ibu Duta-Duta Teknologi sudah mengajari kita tentang bagaimana sih membuat media pembelajaran interaktif yang biasanya dikenal dengan MPI. Kebetulan kan kita Bapak Ibu Guru dapat fasilitas dari kementerian dengan akun belajar ID bisa dimanfaatkan di bagian Google Sheet itu. Jadi di situ juga bisa membuat MPI dan hasilnya dari hal itu bisa dibagikan ke siswa di mana di dalam MPI ini nanti selain materi bisa juga akan ditautkan misalnya dengan quizzes ataupun interaksi dan lain sebagainya. Jadi strategi saya dengan pembelajaran yang memanfaatkan. Selain itu juga Bu Endar tentu saja menggunakan model-model pembelajaran yang bukan hanya misalnya hari ini saya saja atau dengan tidak, tapi saya kompak. Sebagaimana yang kita tahu bahwa model pembelajaran kan banyak, jadi boleh nih misal pertemuan hari ini maunya yang besok diganti-ganti supaya anak-anak juga merasa variatif. Dan yang terakhir jangan lupa setiap selesai pembelajaran itu biasanya yang saya lakukan saya tanya ke anak-anak gimana pembelajaran hari ini, senang nggak atau apa. Terus hal-hal yang mau diperbaiki menurut anak-anak itu apa? Maksudnya perbaiki dari saya guru. Misalnya Bu Anissa tadi kurang yang ini, sampaikan aja. Jadi melakukan refleksi bersama. Seperti itu sih Bu. Dan tentu saja kita sebagai guru ya jangan bosan terus meningkatkan kompetensi kita. Entah kita belajar dari yang misalnya senior ataupun guru-guru lain ataupun sekarang kan banyak sekali influencer dari guru konten kreator ya itu kan banyak sekali kita bisa belajar dari konten kreator yang dari TikTok, YouTube, IG dan sebagainya gitu. Baik, saya percaya bahwa
kepala sekolah juga sependapat sepertinya dengan model pembelajaran yang dilaksanakan oleh Ibu Anissa, dan ini bisa dibayangkan bahwa anak-anak sepertinya enjoy karena memang sesuai dengan kebutuhan mereka begitu ya Ibu ya. Ya, kebutuhan gaya belajar masing-masing dan juga kesiapannya. Nah, berarti Ibu Anissa terus mengimprove ya apa yang menjadi kemampuan Ibu juga dalam mengasah pembelajaran gitu ya Ibu ya. Baik. Nah, ini saya juga ada kaitannya berarti dengan prestasi yang sudah seperti tema kita tadi yang sudah disampaikan bahwa dari penjelasan Bapak dan Ibu tadi berkaitan dengan strategi dan lain sebagainya, kita percaya bahwa ini bisa menjadi hal yang luar biasa juga jika kita ingin mencapai sebuah ajang kompetisi atau menjadi yang terbaik. Dan tadi saya mendapat satu pesan bahwa juara itu adalah bonus ya. Bonus yang terpenting adalah bagaimana kita mampu berpartisipasi dalam ajang kompetisi tersebut. Nah, ya. Nah, ini boleh ya kita keluar sedikit daripada prestasi tadi nih. Kita boleh tahu nih Pak ya tentang ya kita ke Bapak Kepala Sekolah dulu nih. Boleh tahu tidak Pak kalau dengan apa namanya pengalaman yang sudah ada selama Bapak ada di dalam dunia pendidikan ini, kira-kira apa yang paling berkesan gitu? Mungkin pernah sebagai guru atau mungkin saat ini sebagai kepala sekolah atau perjalanan Bapak dalam menjadi instruktur ya. Boleh diceritakan Pak yang paling berkesan supaya kita juga mengetahui ya ada cerita manis dari perjalanannya Bapak di dalam dunia pendidikan. Ya, cerita manis banyak banget ya. Banyak khususnya misalkan dia juga dia beda. Iya. Kalau saya menciptakan pengalaman saya cerita manisnya waktu jadi guru adalah saya sangat cerita manisnya jika sangat senang, sangat bangga jika ada anak-anak dia merasa nyaman dengan pelajaran yang saya ajarkan, nyaman dan mengerti dengan apa yang dia ajarkan. Apalagi kebetulan saya dengan Vanessa sama satu jurusan, satu matematika yang dikatakan sebagai momoknya pengetahuan matematika jadi ditakuti, tetapi kita membuat dengan belajar matematika dibuat senyaman mungkin dan anak-anak merasa membuat kita suatu menghilangkan image kalau matematika susah. Dengan kita berupaya tadi menyesuaikan dengan tingkat kesiapan siswa, minat bakat siswa, kemampuan dasar mereka. Dengan kita lebih sabar untuk bagaimana bisa membimbing mereka dengan pelan-pelan. Sesuaikan dengan tadi tahap kesiapan dengan dengan apa namanya sekarang istilahnya dengan pembelajaran multivariasi tadi. Itu kalau jadi guru memang banyak sih kesannya, apalagi saya sudah sekian dari 91 pengangkatan ya. Banyak yang banyak kalau saya sampaikan pengalaman manis-manis. Mengapa sih kan manis? Karena seorang guru ini merupakan bukan pelarian dari pekerjaan lain. Memang ini pure adalah cita-cita saya. Sehingga ini mendarah daging dan jiwa raga sudah menyatu seorang pendidik. Sehingga apapun seberat apapun pekerjaan seorang guru bagi saya itu dibuat senyaman mungkin. Walaupun itu berat, dibuat nyaman. Karena itu mungkin sudah passion saya dan saya memang suka dengan pendidikan. Itu waktu jadi guru. Kalau kepala sekolah, saya bangga, saya senang. Kesan manisnya bahwa saya sudah menciptakan tadi kolaborasi yang cantik di dalam sekolah. Kemudian memudayakan mereka apa namanya kepercayaan yang saya tanamkan dia betul-betul tanggung jawab. Karena izin saya juga sebagai profesor yang sering ada tugas tambahan keluar, hanya jalan-jalan sih. Nah, jadi sekarang saya menggunakan trust and care ya. Silakan guru-guru memegang cambuk kepala sekolah. Saya sampaikan yang keluar bukan kepala sekolah tapi Yudiana yang keluar. Kepala sekolah silakan ada saya yang jadi sebagai kepala sekolah, dia memegang cambuk tadi. Kalau saya nggak ada. Sehingga apapun ada saya nggak bukan suatu hal yang mereka apa ya yang mereka
takut kan gitu. Mulai tanpa saya mereka ngajar tetap, karena sudah saya tekankan tadi. Kemudian yang kedua, evaluasi tiap hari kami, budaya. Jadi untuk kami desa Bidotriswa, kami adalah evaluasinya pulang sekolah tuh mau tidak mau, suka tidak suka, ada saya nggak ada saya, ya. Itu evaluasinya membahas apa yang sudah terjadi di hari tersebut dan uh, apa namanya bagaimana solusinya. Nanti dilaporkan ke saya. Kemudian kalau kesana saya sebagai uh, berbagi praktik baik tentang hal-hal tentang kurikulum, tentang apa, saya hanya mungkin beberapa kata yang disampaikan. Saya merasa bahagia jika mereka bisa bersama yang sebelumnya sudah dengan apa yang sudah saya sampaikan. Baik, wah intinya tersenyum ya. Anak-anak tersenyum, guru-gurunya juga tersenyum. Wah ini karena memang kita melihat kepala sekolahnya juga sudah tersenyum ya. Jadi itu sebuah hal yang baik ya Pak ya untuk diterapkan karena juga ini kalau dibilang kesan manisnya memang saya merasa bahwa itu pasti sesuatu pengalaman yang sangat tidak terlupakan selama Bapak ada di dalam pendidikan, dunia pendidikan. Baik. Ya, kita ke Ibu Anissa ini. Boleh ya Ibu Anissa menceritakan awalnya mungkin dari perjalanannya Ibu menjadi seorang guru dan mungkin ada daripada tugas dan tanggung jawab Ibu dalam dunia pendidikan, boleh diceritakan Bu pengalaman terkesannya nih supaya kita bisa tahu. Baik, Bu Enda. Jadi kalau mungkin mirip dengan penyampaian dari beliau tadi dari Pak Yudi. Menurut saya setiap momen itu adalah manis. Dan kenapa dulu saya mengambil jurusan dulu, khususnya di dunia pendidikan, karena I love you gitu. Oke, Sangat cinta I love teachers ya. Gitulah. Saya sangat mencintai dunia pendidikan. Jadi saya menjadi guru tuh dimulai dari 2012. Hari itu sebelum saya lulus kuliah, masih di semester 4 ya. 2012. Dia masih kuliah, saya memang sudah mulai mengajar. Saya mencoba mengabdi dari mulai TK dulu. Kemudian di 2013 saya bersama teman-teman di organisasi saya, kami mendirikan satu sekolah yang memang di daerah terpencil yang hari itu tidak ada akses untuk pendidikan itu susah. Jadi karena kami masih muda, jadi kami tergerak gimana supaya anak-anak ini bisa merasakan pendidikan yang sama dengan murid-murid yang lain. Kalau yang paling terkesan ya Bu, menurut saya setiap momen itu adalah berharga, setiap momen itu indah. Nah, yang paling terkesan itu ketika kita mengajar, apalagi saya sebagai guru matematika ya, dan anak-anak itu masih kayak matematika itu masih sebagian besar menganggap bahwa matematika adalah pelajaran yang sulit. Saya merasa terkesan dan bahagia ketika anak-anak selesai belajar matematika bisa tersenyum, bisa bahagia, tidak tertekan. Jadi belajar matematika adalah sesuatu yang menyenangkan. Gimana caranya ya sama dengan yang beliau tadi sampaikan. Selesai pembelajaran mereka bisa senyum, bisa senang. Dan salah satu yang membuat saya terkesan juga ya bisa mengantarkan siswa bisa masuk, bisa meraih juara di OSN meskipun itu baru di tingkat kabupaten dulu, setelah itu bisa lanjut. Begitu Bu. Nah, pengalaman yang baik juga ini yang luar biasa dan saya yakin bahwa ini tidak terlupakan juga untuk Ibu sendiri ya pribadi ya karena memang kita sebagai guru memang sangat senang juga apabila kalau kita mengajar dan itu betul-betul bisa menghasilkan sesuatu yang baik atau manis gitu ya apalagi siswanya bisa menang kompetisi, bisa menang juara dan juga salah satunya mungkin kalau saya pribadi juga ya apabila kita mengajarkan sebuah materi dan ketika dievaluasi ternyata berhasil atau mendapat nilai baik itu sudah hal yang luar biasa. Kita sangat senang, terkesan dengan pengalaman tersebut setiap hari. Baik. Nah ini menjadi cerita yang komplit juga ya dalam obrolan podcast kita hari ini dan mulai dari tentang kiat-kiat tadi, kemudian juga ada strategi dan juga pengalaman yang sudah disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah dan Ibu Anissa selaku guru matematika tadi. Dan ini
mudah-mudahan juga menjadi motivasi dan tips juga untuk guru dan kepala sekolah yang ada di luar sana, khususnya mungkin yang ada di Indonesia ya. Baik, nah kita mungkin sudah mendekati akhir ya. Mungkin saya boleh juga menanyakan dulu nih closing statement untuk bisa memotivasi kepala sekolah dan juga guru agar bisa berprestasi ya seperti yang Bapak Ibu laksanakan atau yang Bapak Ibu lakukan. Ya, kita mulai dengan Bapak Kepala Sekolah. Bagaimana Pak? Baik. Mengemban menjadi seorang kepala sekolah bukan hal yang ringan sebetulnya. Banyak tanggung jawab yang diemban, banyak tanggung jawab yang dia harus lakukan karena dia bagaimana bisa menakodai suatu kapal seorang sekolah yang bisa berkembang dengan tetap menjadi seorang kepala sekolah yang visioner, bisa melihat ke jauh untuk mengembangkan sekolahnya, kemudian mempunyai jiwa-jiwa yang inovatif, dan selalu mencoba untuk hal-hal yang baru. Kemudian jangan takut untuk mengerjakan sesuatu yang walaupun nantinya gagal. Dan yang utama adalah selalu mencoba hal-hal yang menjemput bola istilahnya, dengan hal-hal yang baru, kemudian tetap mempunyai jiwa yang terus belajar, kemudian punya jiwa yang bisa untuk merangkul semua teman-teman gurunya, anak buahnya, dan bisa menjadi sebagai orang tua, sebagai kakak, sebagai pemimpin yang bisa bukan hanya disegani, tapi bisa dihormati, dan bisa anak teman-teman gurunya mereka sangat welcome dengan keadaan kepala sekolah. Sekali lagi, untuk semua kepala sekolah, mari untuk terus berkompetisi di semua bidang dengan mengingat dan mengembangkan potensi yang ada di diri kita sendiri. Saya yakin bahwa kita manusia masing-masing punya potensi masing-masing. Masalah tantangan atau masalah hambatan kita harus sadar bahwa cobaan atau tantangan tersebut ternyata kalau kita pikirkan malah kecil dibandingkan semua kekuatan yang kita punya. Jadi dengan kata lain, Allah tidak akan memberikan suatu tantangan di luar kemampuan manusianya. Kita mampu, kita bisa. Yang penting sadar bahwa kita punya kekuatan dengan semua tantangan sebenarnya kecil dibandingkan dengan kekuatan kita yang kita. Semoga semua Bapak Ibu kepala sekolah, ayo jangan usah putus asa ya. Mungkin nanti tahun ini ada lagi lomba-lomba seperti itu, tetap berbenah diri, tetap menggali potensinya masing-masing. Terima kasih, Bu Anda. Ya. Baik, terima kasih Pak atas closing statement-nya yang sangat memotivasi juga kepala-kepala sekolah yang ada di berbagai sekolah di Indonesia, dan mudah-mudahan juga ini sebuah tips dan juga kiat sukses juga mungkin ya dalam mencapai sebuah ajang kompetisi. Saya mana? Sampai hal itu luar biasa ya, karena sosok inspirator. Ya, sosoknya terlalu ya desain mungkin. Waduh. Iya, tadi mungkin habis makan apa gitu ya. Baik, saya yakin bahwa semua guru Indonesia juga sangat senang dengan penjelasan yang sudah disampaikan tadi Pak ya. Terima kasih. Baik, kita ke Iksan. Bu Anissa mungkin ya, karena tadi juga di awal saya menyebutkan prestasi Ibu dan itu tidak semua orang bisa meraih itu. Atau mungkin juga kesempatan yang langka ya bisa dibilang, karena kalau boleh dibilang mewakili sebuah daerah itu bukan sebanyak orang, tapi ya yang terbaik begitu. Ya mungkin boleh diberikan closing statement agar bisa meraih prestasi seperti ini. Baik Bu Enda,
tentu saja kan setiap tahun kita sebagai guru memiliki tantangan. Setiap kita mengajar juga, kan setiap anak-anak yang baru masuk tentu saja semuanya memiliki ritme yang berbeda-beda. Nah, kita sebagai guru di era saat ini jangan pernah takut untuk mencoba hal-hal baru. Mari kita ikuti setiap perubahan zaman yang ada. Kemudian jangan pernah bosan untuk terus belajar, belajar dan juga belajar. Selain itu juga, kalau sendiri kita tidak bisa, maka kita butuh untuk terus berkolaborasi dengan rekan-rekan guru kita. Nah, bila ada kesempatan misalnya, entah itu BGT, itu BMP, dan lain sebagainya, mengadakan event-event lomba begitu, jangan takut untuk mencoba dan mencoba. Mari bersama kita terus berinovasi yang nantinya bermuara akhir untuk murid. Seperti itu, Ben. Luar biasa. Wow, ini penjelasan yang closing statement yang menurut saya juga betul-betul ya bisa, mungkin yang tadinya guru itu hanya tahunya mungkin mengajar atau hanya memikirkan tentang bagaimana mengajar di kelas, tapi pada dasarnya juga seorang guru juga perlu untuk memacu dirinya bersaing dengan kemampuan yang bersaing dengan guru yang lain. Artinya bukan bersaing dalam hal apa, cuman ingin mengetahui potensi diri tadi. Ya, luar biasa sih kalau menurut saya sebagai guru, motivasinya sangat baik, dan mudah-mudahan Bu Anissa nanti di kesempatan yang lain juga boleh ya kita lebih banyak sharing, karena namanya guru kan yang dibilang tadi kita harus berkolaborasi dan juga sharing yang sudah ditanamkan oleh Bapak Kepala Sekolah juga itu perlu ya Pak ya. Baik. Saya rasa di sini waktu kita sudah cukup ya Pak ya. Kita terbatas oleh waktu, padahal masih ingin juga bercuap-cuap atau mengobrol dengan banyaknya tema yang berkaitan dengan dunia pendidikan, apalagi tentang prestasi. Nah, karena tidak semua orang memiliki kemampuan untuk bisa bersaing atau mungkin mengikuti kompetisi. Nah, mungkin ya saya merasa bahwa kita semua memang harus meniatkan gitu ya Pak ya. Meniatkan agar nantinya kita bisa mencari atau juga bisa memulai untuk mengikuti ajang tersebut. Nah, ini suatu hal yang baik, dan kalau memang di antara guru-guru dan juga kepala sekolah sangat termotivasi dengan adanya obrolan kita yang luar biasa hari ini, mudah-mudahan bisa bermanfaat ya untuk semuanya. Dan saya ucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Kepala Sekolah selaku Kepala SMP Negeri 27 Manokwari yang sudah menyempatkan untuk bisa kita ambil pengalamannya juga ilmunya, bisa sharing di podcast SMP Yapis Manokwari. Terima kasih banyak Pak ya. Dan juga Ibu Anissa selaku guru SMP Negeri 1 Manokwari. Terima kasih banyak untuk ini bisa dibilang sebagai sharing yang luar biasa juga, karena memang kita tahu bahwa jutaan guru di sana juga sangat ingin juga mendengar bagaimana Ibu Anissa mungkin salah satunya bisa meraih kesuksesan daripada prestasi yang didapatkan. Dan juga tadi pengalaman yang disampaikan juga itu bisa menjadi motivasi kita semua. Baik, karena kita terbatas oleh waktu dan cukup untuk obrolan kita hari ini, saya pamit undur diri ya. Dan mudah-mudahan nanti berikutnya di kesempatan yang lain kita akan melihat atau mengetahui beberapa tema-tema yang lebih menarik lagi di podcast SMP Yapis Manokwari. Dan mungkin satu hal yang bisa saya sampaikan di sini bahwa kesuksesan itu adalah kesempurnaan dari kegigihan ya, dan juga bagaimana kita bisa mencapai potensi diri yang terbaik versi diri kita. Baik, saya tutup. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.